wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pas macam ceramah malam ketiga kan? Iya. Bersama kita muliakan, kita hormati guru kita semua, Ustadz Ferry Sabtadi Putra SPD. Alhamdulillah berkat beliau saya hadir di galang ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang kematian, pasti akan kita hadapi. Cepat atau lambat, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun jabatan kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu, tak bisa kita minta mundur, tak bisa kita minta maju. Maka kalau kematian itu adalah satu kepastian, maka tugas kita cuma satu, Pak, mempersiapkan kematian. Selain daripada amal yang kita lakukan, persiapan kematian itu juga kita buat yang hidup mempersiapkan perlengkapan untuk orang yang mati. Kewajiban kita ketika ada orang yang meninggal dunia, yang hidup, itu dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang kewajiban kita kalau ada orang meninggal itu cuma 4. Apa itu? Yang pertama, mandikan. Yang kedua, mengkafani. Ketiga, nyolatkan. Keempat, kubur. Selesai. Mungkin dari kita sekolah dulu ini gak pernah berubah. Gak ada itu. Kalau kita lihat pertama mandikan, siap kita mandikan, kita kafani, selesai kita mandikan, kita bawa jalan-jalan ke makam. Yang jadi masalah kita hari ini adalah banyak orang yang tahu tentang teori ini, tapi tidak berani mengamalkan teori ini. Ada orang yang berani tapi tak punya ilmu. Makanya juga banyak bilal-bilal jenazah tuh, mungkin nggak di sini Pak. Kalau di Medan nggak tahu lah pulang. Hanya modal berani. Dia berani mandikan, cuman ilmunya nggak ada. Ada orang yang ilmunya punya. Berapa banyak profesor, doktor, ustadz. Kalau orang tuanya tinggal pun nggak berani. Maka ilmu ini penting, khususnya untuk kita, Bapak Ibu hadirin. Siogianya kalau bilang sama Ustadz Ferry, enak kalau kita ceramah nih tentang fardu kifayah. Yang hadir tuh yang muda-muda, anak-anak muda. Bapak Ibu punya anak di rumah?
yang usia remaja, anak muda, panggil suruh datang. Ku tengok nih pula yang datang, ini pula yang mau dikapani. Tapi mau ilmu dan juga. Alhamdulillah. Berarti di sini ibu-ibu ini mantap. Ibu-ibu galang ini mantap sekali. Kalau awak di Medan buat judulnya pelatihan fardu kifayah, la ilaha illallah, yang payah datang waktu. Sekali datang kok kapan di waktu. Tapi alhamdulillah di sini insya Allah nanti kita langsung praktek. Aku tak pandai banyak-banyak cakap. Apalagi tambah ada minum nih, banyak cakap, banyak hausnya. Ini cuma 2 gelas, biasanya 3. Saya langsung mau praktek. Karena perlengkapan sudah kita bawa. Tinggal saja kain kapan sudah, kapas sudah, tinggal mayatnya. Ini ku tengok yang muka-mukanya pucat ini ku panggil kan. Tahan-tahan ada di mukanya, agak-agak di tenang-tenang gitu. Ya, kalau udah agak pucat ku tengok, aku tarik lagi. Jangan nunduk-nunduk, masa takut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir kita tentang kematian. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah takut akan kematian dan mempersiapkan kematian. Hari ini pula kita sering pula ada orang meninggal. Sekarang di Medan itu musim orang meninggal. Ada pula musim orang meninggal. Setiap hari ada aja yang meninggal. Kenapa orang Covid dibawa ke Medan, tinggalnya di Medan? Tapi di sini enggak, insya Allah panjang umur semuanya, amin. Berkah usianya, amin. Aku tanya dulu, ada nggak bilal mayat di sini? Coba Bu, ada nggak bilal mayat? Ya, aku tengok mukanya. Mana Bu? Wah, cocok memang ibu itu. Ada lagi? Ibu itu aja, ada lagi? Yang laki-laki ada Pak? Nggak ada bilal mayat? Nggak ada? Calon mayat? Banyak. Kalau di Medan stok bilal mayat yang muda itu nggak ada. Bilal mayat termuda di Medan yang paling ganteng itu cuma aku. Yang lain wis tuwek-tuwek. Tapi itulah berkah daripada memandikan mayat. Kita kalau orang meninggal, bilal mayat yang meninggal payah cari ganti, betul nggak? Maka doakan bilal mayat dipanjang usianya. Kalaulah bupati meninggal, besok udah ada gantinya. Camat meninggal, besok udah ada gantinya. Lurah kepala desa meninggal, besok langsung diganti. Kepling kepala dusun meninggal, belum lagi meninggal, didoakan orang meninggal. Makanya dia meninggal aja cepat-cepat aja tinggal. Tapi kalau bilal jenazah meninggal, yang payah cari ganti. Ada sahabat kami meninggal, senior kami, Ustadz biasa mandikan mayat. Meninggal waktu pas meninggal pulang Ustadz itu datanglah kami melayat. Ketika kami layat siap tahtim tahlil semua selesai, ku tengok ketua STM itu mondar mandir. Kenapa Wah? Ustadz begini Ustadz gitu. Kenapa Pak? Di sini kalau ada yang meninggal, Ustadz inilah yang mandikan, katanya. Sekarang dia meninggal, bingung kami cari siapa yang mandikan. Payah. Maka ketika ada ilmu ini, ya panggil anak kita, panggil keluarga kita, kumpulkan anak-anak kita. Kalau emak ayah meninggal, kaulah yang mandikan ayah. Kalau emak ayah meninggal, kaulah yang makinkan kain kafan ayah. Jangan lagi orang lain. Ininya gunanya kita sebagai anak, menunjukkan bakti terakhir kita kepada kedua orang tua kita dengan kita yang melaksanakan fardu kifayahnya. Kalau orang lain, mohon maaf,
Karena jadi Bilal tuh yang paling dijaga satu, Bu, mulutnya. Ini kadang mulut lancip. Begitu tengoknya orang meninggal, dibuatnya lah, diselesaikannya, selesai sampai kubur, udah bercakap sama kawan. Kok nggak tahu selehannya nih? Kenapa? Meninggal dia kan? Tahu kok kan? Aku mandikannya. Gak usah cakap lah. Gak mau cakap kan malah. Sompel. Nggak cakap tapi dibilangnya. Ini kadang lucu. Kita kalau bercakap tuh bisa tambah. Kalau kita nitipkan uang itu payah bertambah. Kalau nitipkan cakap bertambah. Maka dari itu ya, jangan lagi kita kasih kepada orang lain. Mohon maaf, bukan kita mengurangi jatah Bilal, bukan kok. Adik gara-gara ini Wak Bilal tadi panggil anaknya semua bisa pulang. Wak Bilal tuh tak dapat jatah lagi, enggak. Kalian pun jangan pelit-pelit kali lah. La ilaha illallah. Udah Wak Bilal tuh yang mandikan, Wak Bilal tuh yang kapani, waktu pula yang nanti nyolatkan sampai kuburan waktu. Begitu pulang waktu ke rumah cuma dapat tikar sama payung. La ilaha illallah. Kita tengok Bilal lumayan tuh, rumahnya penuh tikar sama payung. Kalau kalian kurang payung ke rumah musim hujan, datangi rumah Bilal, penuh payung tuh. Paling hebat pun kalau amplop lempul. Tapi lihat amanahnya. Lihat Bilal itu ikhlas di dalam melaksanakannya. Bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan emaknya, tidak ada irisan darahnya. Tapi ketika meninggal, waktu juga yang mencebokin emak ayah kita. Hebat Bilal tuh. Yang mencebokin kotoran tuh, inilah banyak orang lari. Perkara yang kotor. Udahlah banyak kali cakap. Mana kapan? Nah, sini Ustaz Allah. Bu, kata orang tua dulu, laki-laki harus berdiri. Pilih mandi sendiri atau dimandikan? Semangat kami kalau mandi sendiri. Padahal belum mandi satu harian ini. Dah, Bu, kalau di sini pakai tikar pandan ya. Ya Bu, kalau kita di Medan dah kita ganti tikar terpal. Menentanglah Ustaz. Satu orang yang minta tolong aku, ya mudahlah, jangan wali pula wak suruh lah. Dosa halal. Yang muda lah, yang merasa muda kan ada, tua semua sini. Jijinya rumah lain sosok. Di luar Pak, di Ustaz. Yang muda ya. Di luar Ustaz. Oh, berarti mati lagi. Yang muda ya, kemana yang muda? Aku dekat Kosa Peri jadi macam orang Jawa juga aku cakap. Maju Bang Ep. Tidak ada anak muda sini ya. Belum nikah Gak usah Ustaz. takut dan gak aku jadikan mayat. Aku gak bisa buat orang jadi mayat. Tunjuk aja Ustaz. Apa ya Nek ya? Mana yang muda ini siapa nih? Udah tadi. Ya udahlah, aku tunggu aja lah. Lihat diam, aku pun diam lah. Alim. Ya, kalau maju lah aku suruh jadi mayat. Yang nggak maju aku suruh mayat nanti. Jadi kita lihat. Ustaz Peri. Ustaz Peri. Jangan Ustaz Peri lah. Nanti meninggal guru kita kan payah. Tadi aku bilang di rumah Ustaz Peri, Ustaz enak lah. Aku bilang, kenapa Ustaz? Kalau Ustaz meninggal banyak yang datang. Kebanyakan mudah-mudahan situ. Lihat sama nenek-nenek lah, masa nenek-nenek mandikan adik. Ya. Aku yang muda pun semua nunduk, yang tua semua nampak. Sini aja Pak, kalau nggak buat sini Pak. Sini Pak, lebar sini. Kamera bisa di sini. Ya. Karena kemarin Ustaz, bisa tahu lah, Ustaz kemarin.
Udah sampai datang sendiri orang lah, tak mau aku tunjuk-tunjuk. Oke Bu, yang pertama mandi. Pak? Enggak, Pak, udah kau usah, Bapak tenang dulu. Bapak mau jadi mayat? Warisan banyak enggak? Bu, yang pertama tadi aku sering ulang-ulang biar ingat. Yang pertama mandi. Tapi sebelum kita mandikan, kita harus mempersiapkan kain. Jangan ujuk-ujuknya Bilal datang, mana mayatnya? Yuk kita mandikan, nggak bisa. Harus kita siapkan kain. Mana Wak Bilal tadi, betul Pak? Oh betul. Wah kalau aku salah bilang enggak, Wak, gak apa-apa. Usah pada takut-takut Wak bilang. Nah, yang pertama paling bawah itu tikar. Kalau di sini pakai tikar pandan, buat tikar pandan. Sudah. Setelah itu apa? Siapkan kain untuk lapisan pertama. Lapisan pertama. Sengaja lah ya. Satu megang handphone, megang sekolah, suruh ilmu semua. Oh, ilmu. Abangnya lagi disuruh aku pegang handphone, ilmu semua. Hah? Iya, tunggu ya Bu. Ini kan udah aku bilang tadi kita punya udah janji. Tapi nanti caranya yang punya itu aku kasih tahu juga lah caranya. Lagi. Ini kemarin kami baru praktek juga. Jadi Ustadz Piri tiba-tiba nyuruh aku kemari. Kenapa Bu? Megang handphone dia langsung ke gua. Kesalahan dengan kawan nih. Itu aja apa? Siapa namamu? Iqbal. Berapa umur? 23. Sayang ya masih muda. Bu, yang pertama ini ya, ingat, yang pertama yang harus kita siapkan 3 lapisan. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Baru kita buat kain untuk buat bajunya. Setelah baju, sarungnya. Setelah sarung, cawat. Cawat atau iya, kalau bahasa Inggrisnya same to the pump. Sempak. Baru yang terakhir telekung atau sorban. Kalau perempuan telekung, laki-laki ini nanti yang buat versi laki-laki itu nggak jauh beda dengan perempuan. Oke, yang pertama kita buat kain lapisan pertama. Gus, jelaskan kamu tadi. Bal, bentang bal, biar pintar. Enggak jadi mayat, gak usah takut. Kalau jadi mayat kan kagak. Terus setelah itu ambil kain buat lapisan keduanya. Jadi kita di Medan semua itu sudah jadi, semua dimasukkan di dalam satu kemasan kotak, sudah dipotong-potong. Jadi tinggal enak, bilangnya tinggal gampang, tak pala pening-pening dia motong lagi. Begitu ditelepon semua datang diantar, baik kain, baik papan, bunga, pandan dan lain sebagainya. Itu di mana belinya? Belinya di Al Khairah. Perlengkapan fardu kifayah lengkap dan siap pakai. Sponsor lah. Nah. Siapa bosnya? Nanti kita buka di dalam sama Ustadz Piri.
kamari. Bu ingat lapis 1 udah, lapis 2 sudah, maka masuk kita lapis belum. Di lapis sebelum lapis 3 kita ambil kapas. Ini kapas. Ini kapasnya pun bolak-balik main nih, tak mayat siapa dia nggak tahu lah. Mayat hidup juga, nggak mayat mati. Nah, ini dia. Kita anggaplah ini ya, karena praktek kita anggap aja lah. Di mana kita letak kapas tuh? Letak kapas yang paling penting itu letaknya di bagian bokong. Kalau bahasa Inggrisnya itu part to the tongue. Cepat kan? Ya, nah, kalaupun ada banyak kapasnya, ini karena praktek sedikit aja. Nggak apa-apa, dibuka saja sampai ke bawah, boleh. Setelah ini, ambil yang namanya serbuk gaharu dan serbuk cendana. Aku pun capek juga turun naik, butuh lah. Oh, dimarahin aku ya. Baru digalamnya. Sama aku nggak ada yang ngecek-ngecek nih. Pikiran ya, gaharu cendana nih nengnya. Mandi bahasa Jawa lah di sini. Ini gaharu. Gaharu warnanya kecoklatan. Kalau minuman ini seperti Milo, tahu Milo? Nah, kalau dia yang cendana ini agak kuning dia. Kuning dia seperti white coffee. Ini dia. Ini dibuka, ditaburkan di bagian bokong, part to the top tadi. Nih taburkan. Naburnya tadi kalau aku tabur gatal nanti sikbar. Jadi ini dia. Gaharu dia lebih hitam, kecoklatan. Kalau cendana dia berwarna lebih ke kuning. Gaharu cendana. Naburnya tuh di sini. Jangan tempat lain. Ada orang diletaknya di kapas, kapas tuh nutupi mukanya, enggak. Baik. Setelah ini baru masuk lapis ketiga. Bal. Tenang kok bal, nanti kita jadikan mayat. Ya. Sudah. Lapis 1, lapis 2, lapis 3. Setelah itu kita ambil apa namanya ini kapas, kita buat bantalnya. Ini kata kita yang ece aja bantalnya, mana ece aja. Karena kapasnya gak ada. Mungkin bantal Ustaz biar kita bawa. Cukup membantu mama. Ya, ini bantalnya di kepala. Kita buat bantal. Setelah itu apa? Setelah lapis ketiga bantal, maka kita buat kain untuk baju. Ini baju kita pun bajunya sudah jadi. Nih tengoklah di sininya putih cantik, begitu sampai leher hitam. Kita leher siapa? Gak ngerti juga kita. Bal, diri bal. Berdiri tunjukkan nama ibu bapakku. Beginilah model bajunya. Oh, kepalanya kecil. Cara buatnya ada. Nih, ini kan kita ece-ece lah nih. Ini kan belum dipotong nih misalnya. Jadi kalau dia belum dipotong, sekitar kain
ukuran 2 meter itu dilipat dua manjang, pegang. Ulang. Dibuat lipat 2 manjang. Kalau sudah lipat 2 manjang, dilipat 2 lagi. Dan setelah itu, sini. Ini kan belum ada lubangnya. Udah, ambil gunting. Aku lengkap. Cuma ini nggak bisa gunting, ece aja kata nenek. Nah, ambil gunting. Ketika kita gunting itu buat guntingnya apa? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Ambil dari sini dan ngambilnya pun tidak semua, hanya dilapis. Kan ini ada 2 lapis. Pas. Nah, dari sini buat setengah lingkaran. Sudah gunting, maka dia akan bulat. Posisinya nanti akan bulat. Lantas kalau bulat kecil ya nggak masuklah kepala si Iqbal. Maka kuncinya ada di leher. Nih, kita gunting tengah ini. Maka masuk kepala Iqbal. Kalau tadi nggak kita gunting, nggak masuk kepala sini. Sama macam kita punya baju, kan ada ini kancingnya. Kalau kita tak ada kancing nih, nggak keluar kepalanya. Nah, maka kuncinya di sini. Setelah itu kita letakkan di pas lubang kepala tuh, letakkan di atas bantal. Bantulah bang. Kan? Nah, pas di kepalanya, yang lubang tuh, tarik lagi. Iya. Sudah. Kita lipat ke dalam. Ke dalam. Kita, iya, lagi masuk ke dalam. Oke. Udah. Ini baju. Setelah itu apa? Ambil kain buat sarungnya. Nih kain, ambil sarung buat sarungnya, letakkan di antara pinggang dengan lutut tangan. Sudah. Setelah itu apa? Kita buat kain untuk yang namanya cawan, ya, cawan atau sepatu. Ibu tahu cara buat popok anak bayi? Nah, gitu pula lah cara buat cawan tuh. Tak, pegang lagi, gini. Pegang, dah berdiri. Ah, coba tes. Ah, beginilah dia betul. Besar. Ya, namanya tuh orang ninggalnya besar. Ini macam mana cara buatnya? Kan semua macam mana cara buatnya. Ini kan kainnya kain sekitar 1 meter. Sudah? Kain 1 meter ini kan belum kita potong. Inilah contohnya. Inilah contohnya ya. Ini kan belum kita potong. Macam mana cara potongnya? Pertama, dilipat. Nih. Sudah? Dilipat 2 lagi. Sudah? Kalau popok itu apa yang diambil? Tali. Maka kita pertama harus buat talinya. Gunting, tapi jangan sampai putus. Paham? Sudah, pertamanya kita gunting, jangan sampai putus. Sudah, yang kedua
Setelah itu kita buat apa namanya? Ini kan sudah jadi, kita pinggirkan. Kita buat lagi lingkaran kecil tadi. Mengambil sebagian dari agar dia seperti sempak. Maka jadinya seperti ini. Boleh. Itu cawat yang pertama. Atau kalaupun kita tidak bisa buat seperti ini, kita buat aja kain. Kita buat saja kain. Sudah. Kita letakkan buat aja kain panjang begini. Letakkan aja di sini. Jadi dia seperti cawat. Kalau kita orang-orang dulu kita kan belum ada yang namanya softtek. Betul kan? Oh, softtek ketawa. Belum ada namanya softtek, kan pakainya kain. Beginilah kain itu dibuat, disumpal-sumpal. Betul? Jadi, kalaupun ini tak dipakai, kalaupun dipakai boleh. Ini kita geser, kita gantikan dengan ini, letaknya di sini. Betul kan? Sudah? Sudah. Baru yang terakhir, sorban. Kalau laki-laki dijadikan sorban, kalau perempuan dijadikan, nah ini punya perempuan, kenal? Tidak, ini punya laki-laki. Boleh duluan dipakaikan, diletakkan di sebelum baju, boleh juga nanti aja. Setelah kita mandikan. Kita anggap ini sudah selesai. Ayo kita hitung dulu. Yang pertama, lapis 1, lapis 2, lapis di baju, sarung, cawan, sorban atau telepon. Ibu tuh tadi nanya talinya mana? Kalau di sini mungkin talinya diambil dari kain. Jadi tadi kain 17 meter itu digunting dia sedikit baru ditarik. Betul nggak? Pas ibu narik sakit. Aku lah balik sakit. Kalau gunting capek kali, gunting 17 meter, aku nggak siap sih. Oh, makanya itu kita ganti. Dah, bukan pula ganti pakai tali plastik. Macam mau makan, bukan pakai tali plastik. Dah, ya pegang sana ujung nggak? Ya, lipat. Ya, satu lagi ujung sana, lipat. Nah, tenang dulu. Sudah? Talinya ada berapa? Hah? Nah, konsisten berarti ini. Ya, jangan marah-marah lah. Ya 55 tunggu kita hitung dulu. Aku dimarahin aja dari sini, pulang aku. Bu, yang 5 tadi yuk, yang pertama di mana? Kamu salah aja. Hah? Ulang. Betul, 5. Betul kan? Ya. Yang pertama di mana? Kepala sini cantolkan gitu. Oh, yang kepala dicantolkan, cantol. Kita di atas dulu. Wah, habis kepala di mana, Bu? Dan ini. Cantolkan juga. Bawah lu. Besok aku kemarin itu bilang Ustadz Peri, warung masih ada nggak? Bu, letaknya di bawah ya. Nah, letak tali itu di bawah. Di bawah, di tengah. Atas mana tadi? Ambil talinya, jangan tangan. Aku tarik tali tanganku, tarik tali. Coba lah.
Oke. Terakhir. Oke, berarti berapa? Piro? 5. Sudah kan? Kakinya letak di atas aja. Ya, sudah. Kenapa begini kuat? Tadi kita ngapain namanya Bu? Mempersiapkan kain kafan. Masukkan. Masukkan ke dalam. Enggak, ini. Kain ini dilipat ke dalam. Nah, lagi. Sampai kaki situ lagi. Ya, masukkan. Udah, jangan melipat, tenang. Tuh, ambil. Tuh. Ya, dilipat-lipat lihatnya kata orang. Namanya persiapan kain kafan. Kenapa membuat begini? Kita tuh jangan pula jadi Bilal. Kita pula suka-suka hati kita. Apakah itu masih nenek yang sama? Oh iya. Bal kocok masuk dulu Bu. Kenapa saya buat gini? Bu, kalau kita jadi Bilal tuh jangan pula kita mengusir orang yang sedang takziah. Mohon maaf, terkadang rumah ahli musibah, rumah orang yang meninggal tuh kadang rumahnya kecil. Kalau rumahnya kecil, datanglah sanak famili, sanak saudara, nangis, mendoakan. Ada pula majelis ta'lim al-fatih datang, baca yasin, betul nggak? Contoh Ustaz Peri meninggal, contoh meninggal. Pasti mak-mak ini semua, ibu-ibu ini semua pasti datang. Ngapain? Baca yasin, nggak mungkin ketawa. Nggak mungkin ibu datang, iya meninggal. Nggak mungkin. Pasti datang baca yasin. Datang pula Wak Bilal tuh. Bu, maaf ya Bu, kami mau pasang yang namanya kain kafan. Tolong kosongkan. Ini kucing, ini bibir Bilal tuh. Kenapa aku buat gini? Biarkanlah orang itu menyelesaikan ritualnya. Biarkanlah orang itu membaca yasin, tahtim, tahlil sampai selesai. Biarkanlah keluarganya itu melihat jenazah tuh. Kita pula yang Bilal tuh kapan pasang kain kafannya, dimanapun bisa. Kalau rumahnya kecil, cari rumah tetangga sebelah. Awak tengok terasnya lebar macam gini. Kita awak datang bilang, Bu, numpang ya Bu. Mau ngapain Wak? Mau masang kain kafan. Kalau Wak jangan di sini lah Wak, takut kan Wak, takut. Tanya pula. Kurang ajar juga. Kalaupun diusir, kita cari yang lebar lagi apa nih? Hah? Datang lagi. Masjid, musola. Kita buat kain kafannya di masjid, buat di musola. Jangan kita paksakan harus di rumah yang orang nih. Makanya aku bilang tadi persiapan kain kafan udah siap dibuat di masjid, angkat. Nah, selesai. Mau apa? Mana nek tadi? Hah? Tinggalin aja, ini kecilnya jauh. Yang naik kereta bawa-bawa gini apa? Kayak kali. Ya itu kalau jauh, cuma janganlah pula. Yang pelit kali lah tetangganya nggak mau dia rumahnya besar dibuatnya. Kalau nggak bisa naik kereta, wah gini aja naik becak. Ya orang nggak apa-apa kok. Nah, namanya persiapan kain, baru kita persiapan mandikan. Agak lama aku cakap nih karena ada nenek. Ya 4 orang duduk, nggak mau tunjuk. Yang duduk nggak mayat lah. Kalau kamu baru nggak mau jadi mayat, duduk sekarang. Nah, selamat ya, selamat. Bapak ini selamat ya jadi mayat.
Ayo mau ada lagi? Selamat. Hati-hatilah kau. Yang disiapkan di dalam memandikan apa? Pertama, air apa? Air bersih, air mutlak, air suci lagi Mensucikan. banyak pun nggak apa-apa, karena kita nggak tahu mayatnya minta mandi cepat atau minta mandi lama. Ada tuh mayat yang minta mandi lama, ada juga mayat minta mandi cepat. Kalau nenek mau lama atau cepat? Cepat. Ya, mandinya atau ninggalnya? Udah? Kedua air apa? Hah? Air putih. Tapi udah yang pertama air suci. Yang kedua nih, air sabun. Yang ketiga air jeruk. Jeruk apa nih? Jeruk lemon. Air jeruk purut. Tahu jeruk purut? Jeruk purut itu yang bulat bendol-bendol. Itu namanya jeruk purut. Ada yang main parut. Ada yang main dicacahnya, diperas, buang kulitnya, selesai. Terserah nenek mau diparut atau mau dicacah, suka hati nenek. Mau diparut lagi? Saring, oh iya saring. Nenek ini Ustaz Ferry. Baru yang ketiga, yang keempat air kapur barus ya. Pertama air bersih, air mutlak. Yang kedua air sabun, ketiga air jeruk purut, yang keempat air kapur barus. Kita anggap ini sudah siap, sudah ada. Selain daripada air-air itu, tempat pemandian haruslah tertutup, jangan terbuka. Maka beda. Tengok, bangunan rumah lama dengan bangunan rumah sekarang itu beda, apalagi di Medan. Kalau rumah dulu, orang-orang tua dulu pasti kamar mandinya besar. Berempat awak kamar mandi itu bisa. Tapi sekarang, apalagi di Medan, rumah minimalis, kamar mandi mini kali. Awak masuk ke jongkok payah bangkit. Apalagi kalau badan cuma gue ini. Iya. Maka dulu orang-orang dulu pengen ketika meninggal mandinya di kamar mandinya, makanya dibuatnya besar. Lah sekarang kamar mandi kecil, maka banyak STM membuat yang namanya tabir. Ini masalahnya kalau kita membuat tabir nih, ini sudah tertutup kanan kiri atas bawah. Nenekku masih juga ngintip dari samping. Marahi loh Pak, pokoknya itu tak marahi. Bagus nih kalau dimarahin. Ini sudah gak marahin, muter dia, tengoknya dari bawah. Banyak orang yang mau tahu tapi disuruh nggak mah. Nenek kalau jumpa gitu ambil air siram, jangan dimarahi aja. Jangan, dia nggak mau. Yang penting nenek ambil air siram. Paling dibalasnya disiramnya nenek. Jadi nenek dengan dia siramnya. Terakhir ayatnya bingung. Udah dong, udah. Aku nengok yang pucat-pucat dia. Ada ya? Mamamu ada sini? Pas kali lah. Kalau ada aku nggak berani. Jangan bikin marah kejam. Rumahmu jauh? Jauh. Pas kali lah. Takutku nggak dekat. Ngadu dia. Aku deh. Siapa namanya? Namanya siapa? Abdul Qadir Zainal.
Usia berapa? 14 tahun ya Allah. Berani? Berani? Hah? Dia tanya ngapain? Berani ya? Ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap menjadi bahan praktek, menjadi mayat. Apa ya? Ece-ece nih, ece-ece. Mana ece-ece? Betul ya, coba tidur. Betul lah maksudnya. Panggilannya siapa? Kodir? Jailani. Panjang kali, Kodir aja ya. Dir. Ya tidur. Ada jenazah disemayamkan. Namanya Abdul Qadir Zailani. Seharusnya ibu sedih lah, aku ketawa. Jangan goyang, mayat nggak boleh goyang. Kalian ketawa tadi diam semua gue. Oh, dasar. Udah disemayamkan. Berarti akan kita masukkan ke tempat pemandian. Oke? Ya, 4 orang. Gak usah takut, dia udah jadi mayat. 4 orang yang coba angkat. Aku selalu bilang, kalau sama aku Bu, ilmu ngangkat itu juga ada. Maka semua itu harus dipraktekkan secara sempurna. Ya Pak, agak Bapak sayang masih gitu ya. Jangan 2 orang aja lah, gila. 4 orang lah. Gus Ustadz Gustiran dan udah aman dia nggak dari mayat. Satu lagi. Apa itu Pak? Kaki. Udah lah 3 lah kalau kuat. Ya sepakat diangkatnya dari mana sepakat ya kan mas tahu. Angkat terus. Saya di pangku jangan angkat ke dalam kamar. Nah, yang mampu langsung angkat. Ya, Pak jangan duduk dulu. Aku mau tanya, betul nggak tadi ngangkatnya? Ada yang bisa jawab? Betul nggak ngangkatnya? Ini kadang ilmu ngangkat pun banyak salah. Akhirnya mayatnya pening. Aku kok diangkat diputar-putar. Nggak boleh begantungan, kebalik kepala. Coba Dir, ulang Dir. Nah, diskusi dulu. Yang ada sarung. Hah? Apa? Oh, nggak apa-apa. Aku terkejut tiba-tiba si Iqbal bilang Ustaz tegang. Aku bingung apa yang tegang. Ustaz ambilkan dulu gayung. Kosong ya, jangan ada airnya. Udah nggak ada yang tegang lagi kan? Wah, senyum. Husnul Khotimah. Makasih Pati. Kenapa aku pinta kain? Karena kalau orang yang dimandikan, seluruh bajunya harus dibuka.
Ini kita buka. Ya, kita anggaplah kita. Dan harus kita tutup pakai kain. Nih. Nenek fungsi naik. Ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita memandikan, yang harus kita jaga itu jangan sampai terlihat. Itu adalah aurat. Aurat itu paling pantang dan tidak boleh ditengok siapapun. Bahkan Bilal itu sendiri. Bahkan yang memandikan juga tak boleh melihat aurat. Kalaulah si Qadir, yang paling kita jaga adalah torpedonya. Torpedo jangan sampai dilihat dan jangan sampai terbuka. Maka kalau ini seperti ini sudah boleh. Ini jangan sampai terbuka. Kalau perempuan mulai dari dada sampai ke, dan itu pun yang mandikan perempuan. Ketawa-ketawa boleh. Dia ini masih geli perkara tegang tadi. Udah, lanjut. Ya namanya kok dikop. Kenapa muka dada gue? Kenapa? Sudah, lanjut. Udah. Di peci dibuka, jangan soalin kali mandi kali. Udah, baru masuk. Mana gayung tadi? Gue suruh yang kosong. Nah, ya, sebelum kita mandikan, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Ini bagian perut. Pertama, ini ditekan. Tekannya jangan kuat, perlahan. Kalau masih ada sisa-sisa kehidupan, dia bakal bunyi. Ini, oh ini nggak bunyi. Tapi perutnya bunyi. Lapar. Nah, ambil air mutlak. Nih siram bagian ini. Ini terlebih dahulu. Kenapa? Sakaratul maut itu sakit luar biasa. Bahkan Rasul, orang yang dijamin Allah masuk ke dalam surga, Rasul yang paling dicintai oleh Allah, ketika sakaratul maut merasakan sakit yang sangat luar biasa. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, lidah kita nggak tahu cakap entah apa-apa, macam mana mati kita. Makanya orang yang meninggal, mohon maaf, berbeda-beda jenisnya. Ada yang mohon maaf keberak, ada yang terkencing, ada yang mata terbelalak, ada yang mulutnya tenganga. Beda-beda sesuai kebiasaan kita. Mungkin yang tenganga-tenganga itu hari tukang merepet sendiri itu mungkin jangan kalian langsung nengok nenek tuh. Kau jangan tidur juga, kami merinding. Jangan pura-pura kau drama pula kau di sini. Ada pernah aku buat pelatihan gitu, memang pandai acting anak tuh. Merong dia gak bangun-bangun, ku gini-gini kan gak juga bangun. Cuman ku gini kan napasnya masih ada. Ku mau ece-ece. Udah, setelah itu baru kita siram, ambil air mutlak, kita niatkan. Apa niatnya? Tahu? Niatnya? Mie. Ada yang tahu niatnya? Nawaitu sawabun. Ya Ustaz Gusti. Nawaitu. Siapa? Nenek. Coba.
Betul ya? Nenek nggak boleh salah. Nawaitu ghuslan ala hadzal maiti. Apa iki belum sholat teh. Ya iki mandi. Nawaitu ghuslan ala hadzal maiti lillahi ta'ala. Itu aja nggak apa-apa nih. Itu nanti kalau kita mau sholat arba'atan belum kifayah. Kalau kita sholat Allahu Akbar, itu dia. Ya, nawaitu ghuslan ala hadzal maiti Lillahi ta'ala. kalau mayatnya, kalau perempuan Maitati. hazal maiti untuk laki-laki, hazihil maitati untuk perempuan. Nah, hafal itu. Nawaitu ghuslan ala hadzal maiti. Kenapa niatnya niat mandi wajib? Aku nanya. Ya udah nggak jawab gitu. Nah, ambil air 1 gayung, siram bagian kanan, bagian muka ditampung dengan tangan. Ambil dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Siram. 1. Ambil lagi. Maaf, jangan situ lagi. Ambil air. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Setelah itu yang kiri, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Ambil 3 kali. Tetap bagian muka itu ditampung. Jangan pula kita ambil kita siram. Megap kawan. Betul, jenazah ini lebih sensitif, lebih merasakan sakit. Dah, ambil. Siram. Baru tengah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tengah. Selesai. Setelah itu apa? Basahi seluruh tubuhnya. Siram sampai seluruh badan si jenazah ini, Mbak. Kalau sudah basah, maka kita siram dengan air sabun. Jadi kita air sabun, ada sabun cap telepon, ada yang main parut, dimasukkan ke dalam baskom, ambil airnya, siram. Kalau disiram dengan air sabun, otomatis basah otomatis ini sudah menjadi licin. Dan inilah tugas yang 4 ini. Yang 4 ini bukan diam aja, apalagi Iqbal bukan ketawa aja. Oh macam senang kali ninggalnya. Oh, kena. Gak terasa kok. Sudah. Berarti yang 4 ini semua ada bagiannya. Bagian Iqbal ini bagian mata, hidung, gigi, kuping, rambut. Ini semua disabuni. Ambil katembat. Tahu katembat? Korek kuping. Dan cara membersihkannya, ketika katembat atas sudah kita pakai, ketika ada kotoran jangan dipakai lagi. Ubah dengan yang bawahnya. Kupingnya bersihkan. Kotor dua-duanya buang. Ambil lagi, begitu juga dengan hidung. Bapak ini bagiannya adalah ketiak, kuku, semua kukunya dibersihkan dan tali pusatnya. Ini yang bahaya. Karena dia langsung pada alat yang luar biasa. Dan ini adalah bagian kakinya. Kuku kaki semua dibersihkan. Ya, coba bersihkan. Ejeknya lah. Nah, semua dibersihkan, semua ketiaknya dibersihkan, disabunkan. Kalau sudah, ambil air mutlak, siram lagi. Kalau sudah, baru kita miringkan. Miringkan dulu. Nah, ini pun kain harus tetap terjang. Ini juga nggak boleh nampak. Nah, ketika dimiringkan ini bagian badan belakang ini semua dibersihkan, siram lagi menggunakan air mutlak. Nah,
Udah. Dia nahan napas karena kok ketawa aja. Karena dari mulut langsung keras. Udah. Lanjut. Baru masuk proses istinja. Apa itu istinja? Dalam bahasa Inggrisnya adalah C to the ball. Sarung tangan. Istinja harus menggunakan sarung tangan. Yang pertama sarung tangan karet. Payah masuk jempol semua. Sarung tangan karet, sarung tangan. Setelah sarung tangan karet, maka pakai sarung tangan Kenapa? Ustadz jijik ya? Bukan. Karena tidak boleh kulit tangan kita langsung bersentuhan dengan kulit kemaluan. Tidak boleh. Maka dialasi dengan sarung tangan. Kenapa warna putih? Terkait dengan istinjanya. Dan istinja tidak bisa satu orang, harus dua. Ustadz Gusti menyiram, saya mencebok. Ini tetap tertutup, ini agak diangkat. Nah, nanti dari sini siram. Siramnya kalau untuk cebok siramnya harus kuat, tidak boleh pelan. Dan terus dia jangan berhenti. Udah, coba tes. Siram 1, 2, 3. Nah, ini cebok. Ini korek. Ini korek. Ketika dikorek, oh maaf, kuning. Namanya cebok. Pastilah kuning. Kuning inilah kita ambil air, kita ambil sabun, kita bersihkan lagi. Sampai hilang warna kuningnya, kita mainkan sekali lagi. Mainkan lagi. Bismillah. Tarik. Kuning tapi tidak separah yang pertama. Mainkan lagi. Bersihkan, tes. Yuk, sekali lagi. Sudah bersih. Kalau sudah bersih, di dalam hukum fikih hilangnya satu najis. Yang pertama hilang warna sudah kita tengok tak ada. Yang kedua hilang baunya, aromanya, cium. Iya. Lalu kok enggak kan memangnya begitu loh, kok enggak lah pula. Kok nenek pulang bilang enggak mau, kalau dia memang gitu ya macam mana pulang mereka tapi jadinya. Nah, cium. Kenapa? Kita mau memastikan apakah ini bersih atau itulah hebatnya Bilal jenazah. Bukan keluarga dia, bukan anak dia, bukan emak ayah dia, kotorannya pun mampu diciumnya. Kotoran wahana. Nah, udah nggak ada bau kotoran, berarti sudah bersih. Yang ketiga hilang rasa jilat. Nggak usah pada sampai jilat. Kalau sudah tengok warna, udah nggak ada kuning, agak kita cium-cium gini, udah nggak ada baunya. Yuk, ini semua adalah yang mampu keluarga ahli waris. Kita saksikan bersih. Jangan bersih ya. Oh, bersih. Kalau mereka semua bilang bersih, maka istinja selesai. Tapi kalau dia masih bilang, Ustaz, bisa ada kotornya itu, Ustaz, mainkan lagi. Sampai mereka semua mengatakan bersih. Ini semua udah bilang bersih, karena udah capek kali mangku dia. Udah, istinja selesai. Kalau istinja sudah selesai, kita ambil air siram lagi, baru ambil air jeruk purut, perasan jeruk purut. Perasan jeruk purut tadi satu baskom itu diambil, disiramkan semua ke badannya. Kalau sudah disiramkan, ambil air mutlak lagi, disiramkan lagi ke badannya.
Setelah itu apa? Ambil air kapur barus. Ambil air kapur barus 1 baskom tadi, siramkan semua badannya. Dah, ambil lagi air mutlak, siramkan semua badannya. Maka aromanya pun sudah berubah menjadi harum. Inilah harum jenazah. Dah, setelah itu ambil anduk, kita selap pelan-pelan, baru kita wudukan. Bagaimana wudunya? Sama seperti wudunya orang yang hidup, hanya beda di niatnya saja. Nawaitu wudu'a ala hadzal, kalau laki-laki, kalau perempuan ala hadzihil maitat. Wudunya sama. Kita masukkan sedikit air di tangan kita, masukkan, kita bersihkan kumur-kumur, bersihkan giginya, hidungnya, wajahnya, tangannya, sebagian dari kepala, telinga dan kaki, sama seperti wudunya orang yang. Kalau sudah selesai, maka ini pun kita ganti kain yang basah menjadi kain yang kering. Ustadz Allah bentangkan itu karena ini mau diangkat. Nah, yang nenek tadi dari masjid tadi, yang nenek bawa kereta, inilah hasilnya. Ya, Ustadz coba tengok Ustadz ya. Bentar. Ada bagian udah bersih gini, diangkat, nggak kotor lagi itu macam mana? Mandiin aja di wudhu. Oh, oke. Ini dalam memandikan. Ini sudah bersih, sudah diwudukan. Sudah, ketika diangkat, kita letakkan di sini ternyata masih mengeluarkan kotoran ataupun cairan ataupun darah. Apakah harus dimandikan lagi? Tidak. Langsung saja selesaikan kain kafannya. Maka inilah hebatnya gaharu dan cendana. Apa fungsi gaharu dan cendana diletakkan di dalam kapas? Karena apabila masih mengeluarkan cairan, darah ataupun kotoran, maka dia diikat dengan yang namanya serbuk gaharu dan cendana, tidak langsung tembus ke kain. Jadi tidak ada lagi mandi setelah wudhu terakhir. Kalau sudah diwudhukan terakhir, ayo kita mainkan. Yang 4 tadi angkat lagi. Itu sih. Bu, izin saya minumnya Pak ya. Haus juga, aku cakap-cakap aja. Berat makin berat. Sana. Nah, guys, kita buat semua. Ya inilah yang buat jenazah yang ngamuk. Yang buat jenazah pentingnya kayak gini. Siapa lagi yang ketakut? Memang kurang ajar. Udah. Belajar dulu aku capek. Kalau Ustaz Birin nak ceramah duduk cakap ketawa keke selesai tutup pulang ke kampung. Awak cakap berdiri duduk. Itu nggak tahu pulang kita dapat tangga. Cece sepele cece, nggak usah pada disiapkan aku. Nangiannya ngantuk. Bu, tadi yang nggak boleh nampak apa? Ya, tapi nih caranya, nih angkat sedikit, masukkan, mainkan, sudah. Ini kan nggak boleh nampak, sensor. Ambil tali, ikat. Ya, di mata ada kaki itu. Oh ya, apa? Nggak ada, jadi itu lewat atas. Tunggu Pak, tunggu ya Pak. Nanti ada caranya. Oh gitu. Ya,
Ustaz, cabut. Pelan-pelan. Ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Sampai semua terbuka. Sudah? Jangan kalian buka sarung ke kawan. Ada orang gitu buka sarung nampak. Ya betul. Kadang nggak di sini di Galang tuh paten-paten nenek punya paten. Di luar sana aku nampak bukanya sop. Ya la ilaha illallah. Habis itu masuk ini ke paru. Kalian tuh maju. Mundur aku sih. Kalian kemana dari ngangkat ini? Maju sedikit. Kita jalan sendiri nggak boleh. La ilaha illallah. Coba tunggu. Kalian pas dulu. Geser dulu bentar. Salah itunya. Tapi aku Awas. ngomong. Masa di bawah? Salah ya salah yang nggak dapat pulang itu. Nah, mundur. Lagi. Atur. Itu tuh di Ini atas. salah pasang. Salah Pak. pasang. Geser dulu bentar. Ini di atas. Dia kepalanya segini. Ya nggak pasang-pasang. Lehernya ini koyakannya di atas. Iya. Maklum bu, maklum. Iya. Belum pernah nikah yang bawah. Kapan dia cara pakai baju, pakai baju nggak tahu. Ya sini tidur. Ma itu nggak suruh tidur. Ya. Mundur sedikit lah, sayang. Maju sedikit. Iya. Bapaknya saya gerak sendiri baru digalang nih lah. Dah. Yuk, keluarkan tangannya. Nah, ada nampak? Nggak ada. Ini kalau ada kapas, ini kapas. Ketawa. Dah? Ya. Masih Gusti dari. Sini lah memang. Ambil sana. Itu yang kecil dulu. Tunggu bentar. Ya. Bentar. Panas kan? Dah, di lapisan terakhir ini dijumpakan ujung dengan ujungnya. Nih, jumpakan, luruskan, lurus, kepala nanti dulu, bagian dada, kepala nanti, sini bagian sini, udah, ayo, bersamaan, gulungnya kecil-kecil, jangan besar-besar, kecil-kecil ya. Iya, tipis-tipis. Kepala nanti. Kenapa harus seperti ini? Dia ketat. Udah, tadi sedikit. Kenapa lepas aja nggak apa-apa? Kenapa dia batu? Bukan kecekek, karena dia tadi gini deket ketiak. Kodil, siap Abdul Qadir, ikat. Ikat,
Sini. Sini. Nah. Sini. Ikat sini. Ikatnya jangan ikat mati. Belum mati. Jangan ikat mati. Dan ikatnya semua ada di sebelah kiri. Semua ada di sebelah kiri si jenazah. Nih, ulah ikatnya dulu. Udah? Kalau sudah seperti ini, saya biasa menggunakan sorban. Jadi kan jalan deh. Jadi kan kayak gitu. Ih, ih. Ini cuma nggak mau. Karena digalang ini, kok jadi semuanya kan Jawa semua. Nggak usah ketat kali ya, karena kau kan belum mati. Takut kali udah kita. Jalan ke desa. Jalan berdiri di jalan. Nggak tahu, nggak kenal. Nggak. Ziarah keluarganya ya. Baik Bapak Ibu hadirin sidang takzim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah fardu kifayah yang ketiga yaitu mukafani yang kedua. Mukafani sudah sama kita laksanakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin jalan terakhir kami persilakan. Ayo neneknya tadi. Neneknya mau cium tadi enggak? Cium. Gak apa-apa nih kalau cium pipi boleh. Enggak. Nenek banyak mau nyium kamu. Jalan lagi. Jalan. Udah, ini kalau ada bedak kasih bedak. Ini versi laki-laki. Kalau perempuan jadi sorban, jadi telepon. Cantik banget ya. Dekat namanya. Mirip Wak rupanya kok. Nih, jadi itu loh. Gotong ya Mas, gotong. Sholat imamnya. Asari imam. Sholat imamnya. Gue rasa ini itu waktu gadis mental ya. Nah, ini perempuan dijadikan telepon, yang lain sama. Oke, setelah ini sudah gak ada lagi ya semua. Jarak terakhir gak ada, ambil kapas, tutup muka. Sudah, baru satu-satu kita. Udah, nggak usah kita buat lah. Yang penting nanti ikatnya gini. Ikatnya gini, udah. Nih.
Nah ini nggak usah nanti dia tanggung saya boleh. Nah ini proses mengkapan nih. Menyolatkan sudah tahu semua. Dalam Ustaz Peri kalau menyolatkan kuburan udah siap nek? Udah. Saya buka. Ya wis lah, tadi memandikan, mengkafani, dua ini hal yang paling penting. Kalau sholat kan mesti ada kafani, sholat jenazah ya belajarnya sama Ustaz Gusti lah. Kalau menguburkan panggil aja, nenek panggil nanti tukang gali kubur nek kubur nenek tukang gali kubur ya. Gak usah nenek, gak usah gali kubur sendiri, gak usah. Nenek panggil aja tukang gali kubur, bayar aja 600.000 siap semuanya sampai sana. Popo ya, nah udah. Nah, sejauh ini kalau mau tanya-tanya, kalau nggak mau nanya aku pulang. Rumahku jauh di Medan. Habis ini nenek pulang tidur, aku mesti di jalan mikir kan aku ada hantu nggak di dalam. Yes, kalau mau tanya saya kembalikan ke siapa ya? Nah, siapa lah tadi itu namanya? Abdi, Ustaz Abdi. Alhamdulillah, dari sekian banyak proses dari Mu'izatul Hasanah pertama sampai dengan pelatihan dan bimbingan fardu kifayah, bagi jamaah yang ingin bertanya, Ustadz Hamzah tadi sudah mempersilahkan untuk membuka pertanyaan. Siapa yang ibu-ibu dan bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana cara praktek jenazah, tentang mengapani dan sekaligus dan memandikan. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Tadi ini kan praktek jenazah yang jenazahnya baru meninggal. Seandainya lah jenazah ini misalnya dia lagi entah ditemukan, entah di laut, entah di mana lah, jenazah ini sudah 3 hari ataupun 4 hari, apakah sama memandikannya sama yang baru meninggal? Baru yang kedua Ustaz, ketika kita meninggal ini jenazahnya nggak lengkap ya, seandainya yang dapat itu entah tangannya, entah kakinya, entah saat kecelakaan gitu, bagaimana cara memandikannya? Nah itu saja dulu Ustaz yang ingin saya tanyakan, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Iqbal dia ke panti, Hanyut. dia nggak panti berenang, sok-sok di tengah nganggur hilang. Udah 3 hari nggak jumpa. Habis itu tiba-tiba nongol di pinggir panti. Karena sudah 3 hari di dalam panti, badan sudah kembung, bau sudah busuk. Lantas macam mana kita buat kain kafan, kita buat batu kifayahnya? Siapkan kain kafannya. Tidak perlu lengkap. Lapisan kain 3 lapis saja juga boleh. Ketika kita temukan ada di laut, ketika kita temukan di pinggir laut, maka kita ambil jenazahnya ini, kita celupkan ke dalam laut dengan niat nawaitu ghusla ala hadzal mait lillahi ta'ala. Masukkan sekali, tarik 2 kali, tarik 3 kali. Selesai, kain kafan disiapkan tadi, masukkan jenazahnya ke dalam, bungkus, solatkan, kubur. Karena keadaan darurat. Apabila kita kerjakan seperti biasa, kita sentuh saja sedikit ke kulitnya, maka dapat melepuh ataupun seperti tidak bisa lagi dipegang, merusak jenazahnya, maka itu tidak baik. Maka lebih bagus ya tidak perlu pala dimandikan, digosok-gosok. Kalau gosok gini awak siram lagi pakai truk, purut udah macam ikan mau dipanggang pakai sambal.
Keadaan darurat. Celupkan 3 kali nawaitu tusla di azan main dilihat 1, 2, 3, masukkan ke dalam kain kafan, ikat, solatkan, kuburkan. Lantas bagaimana kalau jenazahnya nggak utuh? Langgar, kaki lari ke hutan, tangan ke paret, kepala hancur pecah. Apa yang ada itu dikumpulkan. Apa yang ada dikumpulkan. Bagaimana memandikannya? Apa yang bisa kita mandikan sesuai dengan syariat. Kalau tak bisa, jangan dimandikan. Contoh, tulang, otak semua sudah berserakan. Ambil kain kafan, ditaruhkan di dalam kain kafan, ikat. Sudah kita ikat semuanya, muka sudah hancur, ambil kapas, ambil celupkan air, lap. Kalau belanggar itu masih bisa dilap-lap. Ya. Kalau yang tak bisa, kebakar. Kalau tubuh terbakar, hangus, gosong, kita siram air, maka merusak jenazah, harus kita lakukan yang namanya percikan. Nawaitu husna ala hazal mayit lillahi ta'ala. Ambil air, percikan 1, 2, 3, selesai. Ambil air, percikan 1, 2, 3, percikan 1, 2, 3. Ambil kain kafan, solatkan, kuburkan. Kalau kita siram bisa merusak yang namanya jenazah, lebih bagus kita ambil percikan air, kita 1, 2. Lantas kalau kita sudah kita kuburkan, besoknya baru kita jumpa kakinya. Ambil kaki tadi, siram dengan air, letakkan di kain kafan, kuburkan. Apa harus dikubur di kuburan itu juga? Enggak. Kalau mau tempat lain juga boleh, tapi jangan disolatkan, karena sudah kita solat. Karena mayatnya sudah solatkan. Kalau kita solatkan lagi, apa niatnya? Usolli ala hazal maiti, kaki siapa itu? Kalau itu memang kita yakini itu kaki dia. Dah, ada lagi pertanyaan? Ada Ustaz. Kalau yang tanya aku pulang. Banyak di masyarakat. Yes. Banyak di masyarakat saat kalau Udah ada orang tinggal itu hebohnya gini kan, jadi senggol, kok batal wudu katanya. gitu kan, batal wudu katanya. Air mata ojo netes. Minta arahan ya, apa sikap kita kalau ada keluarga meninggal, ada yang bilang ojo disenggol, batal wudu, ojo diambung, batal wudu katanya kan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya yang batal itu siapa? Apakah jenazahnya atau yang hidup? Atau memang dibolehkan atau dilarang gitu, Ustaz? Bagi jenazah tidak ada lagi yang namanya batal wudu. Seperti dibilang ibu tadi, kalau sudah kita masukkan kain kafan masih keluar kotoran, harus kita mandikan lagi tidak? Itu wudu terakhir dan tidak ada lagi yang namanya pembatalan wudu bagi si mayit. Yang batal wudu bagi si hidup. Lalu Ustaz, ada yang bilang kalau kita cium, kita nangis, meneteskan air mata, apakah itu dapat memberatkan jenazah? Kalaulah yang namanya ditinggal, pastilah sedih. Hawa aja, emak ayah Hawa, kalaulah umroh melalui PT Darul Umroh, ketika berangkat awak sedih. Haji pun begitu. Berangkat sedih ayah Umma Hawa, ada cuma 3 minggu. Haji cuma sebulan, 40 hari. Hawa pun ketika dia berangkat, Hawa nangis. Yang pastinya insya Allah bisa apalagi yang meninggal selamanya. Apakah kita begitu nengok emak kita meninggal, kita emak meninggal, ketahui lucu kali mama meninggal? Enggak. Pasti kita sedih, pasti kita nangis. Biarkan tangisan itu, yang dilarang adalah ratapan. Macam mana ratapan? Meratap itu artinya menyebut-nyebut. Mama, cepat kali mama pulang, kamu tinggi mama. Wah, belum baru sekolah mama. Itu ya. Bahkan mohon maaf, terkadang kita yang menyebut-nyebut itu bisa tanpa kita sadari kita maki Allah.
Ya Allah, cepat kali yang jahatnya mas. Oh, itu namanya merah. Kalau nangis sedih wajar. Bahkan ketika mandikan, ya kalau anak mandikan orang tua, di setiap tetesan air yang disiramnya dia mengeluarkan air mata, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah wajah ayahku, inilah wajah ibuku, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, inilah tangan ayahku, inilah tangan ibuku, ampuni tangannya ya Allah, inilah yang mencari nafkahku. Doa anaknya itu lebih baik. Ya nggak boleh merata. Dah begitu Ustaz Pirin. Kalau Ustaz Pirin nanya, sebenarnya tahu ini, mengetes aja supaya ibu dipaham. Udah, kalau nggak ada aku pulang, yang rapi. Cuma 10:30 sudahnya. Kalau nggak ada, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz, mengenai daripada istinja. Adakah dalil ataukah niat daripada mengistinjakan jenazah? Mohon maaf sebelumnya, jadi saya tidak ada nampak gambaran atau sertifikat itu. Yang pertama, dan yang kedua mengenai daripada apa namanya cawat. Cawat itu kan lebih baik dipasang ketika memandikan atau di Ya. kapan? Nah itu mohon pengertiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai istinja, mengenai cebok, kita dari awal sudah memasang niat nawaitu ghusla li hadzal mait. Itu adalah niat seluruh mandi wajib. Kenapa tadi saya tanya, kenapa niatnya mandi wajib? Gak ada yang jawab. Karena kita nggak tahu meninggal kita dalam keadaan apa. Entah pula kita tadi malam baru besok saat nafas jatuh meninggal, belum sempat mandi makanya semua dalam keadaan jenazah itu niatnya mandi wajib. Apakah dalam cebok ada niatnya? Kalau mau kita niatkan gunakan bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja aku melakukan istinja cebok, nawaitu istinja li hadzal bait, boleh. Tapi kalau tadi sudah kita niatkan di waktu di mandi besar, tak kita sebutkan pun tak apa-apa. Yang pasti hilangnya najis tadi dalam hukum fikih, yang pertama hilangnya warna, hilangnya aroma, hilangnya rasa. Kalau ini sudah hilang, maka bersihlah jenazah. Yang kedua, apakah cawat ini kita letakkan di kamar mandi atau di kain kafan? Boleh juga di kamar mandi. Tapi saya biasa menggunakan di tempat kain kafan. Kalau yang biasa gunakan di kamar mandi silakan. Boleh juga, tidak dilarang. Kalau mau di kain kafan juga boleh, di tempat mandi juga boleh. Tergantung kenyamanan kita, di mana mau kita pasang. Itu saja, sama kayak kita mandi itu Pak. Mau pakai sempak kamar mandi atau sempak di kamar kan kadang-kadang juga beda-beda juga. Ustaz, ada info satu lagi. Mengenai daripada si jenazah, misalnya tadi si laki-laki kan, selama contoh dia sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Ya. Itu kan ada yang namanya ihram ya. Ihram. Ihram itu bolehkah dibawa ihram yang dipakai haji atau umroh itu digabungkan ke kain kafan? Ihram boleh dibawa pada kain kafan. Mau itu kita pasangkan seperti kita ihram atau kita ganti sebagai lapisan juga boleh. Kadang ada juga bilal yang rajin, dibentuknya dibuatnya macam kaki ihram. Ada juga yang digunakan sebagai pengganti, sebagai lapisan kain kafan. Ada yang mengatakan tidak boleh. Boleh. Kain yang boleh dibawa ke dalam kubur itu kain ihram. Ada lagi? Kalau nggak ada aku nanya. Pertanyaanku seru. Mau nanya? Bilang Ustaz Pirin, bilang apa? Ya, Ustaz, mau nanya Ustaz. Kan ada laki-laki, ada perempuan, Ustaz. Jadi misalnya orang tua perempuan yang meninggal
atau anak perempuan yang meninggal. Nah, kalau anaknya perempuan yang meninggal, boleh nggak ayahnya memandikan? Atau kalau orang tua perempuan yang meninggal, boleh nggak anak laki-lakinya yang memandikan? Oke, hubungan mahram itu boleh memandikan, baik ayah mandikan anak perempuan atau anak perempuan memandikan ayah, boleh turut dalam memandikan, tapi tidak dalam ranah yang sensitif karena perkenaan dengan adab. Kalau ikut nyiram boleh, masuk anak perempuannya disiramnya, ya Allah ini anak ayahku ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah, silakan. Nah, boleh. Suami istri apakah boleh memandikan? Boleh. Ibu begitu pulang bilang sama bapak, Pak, kalau nanti aku meninggal, bapak mandikan aku ya. Atau bapak pulang sampaikan ke ibu, kalau aku meninggal sebelum bapak kawin lagi, mandikan aku. Boleh. Karena begitulah sahabat Rasul Abu Bakar dengan istrinya Asma melakukan perjanjian sebelum meninggal. Boleh. Ya cuman nggak boleh. Waktu hidup aja boleh mandi-mandian, apalagi mati. Ya kan Pak? Iya. Ada lagi? Ustaz udah? Terakhir saya tanya. Nah, kalau aku nanya sedep. Ibu tahu Lucinta Luna? Oh nggak tahu. Dorce Gamalama. Nah, Mak Dorce tahu Ustaz Peri. Kalau anak muda Lucinta Luna tahu. Dorce lahir dalam keadaan operasi dipermak semua barang tuh menjadi perempuan. Kalau Dorce meninggal gimana? Tetap Laki. yang mandikan Laki. enak kali lah waktu. Wah, Lucinta Luna meninggal. Oh, seru banget kan? Tahu Ibu Lucinta Luna kan? Nah, yang kadang suaranya keluar suara laki-laki. Nah, bingung jawabnya, dah pulang laku. Kalau mau tunggu jawabannya undang lagi. Mau dijawab? Mau? Meninggal Lucinta Luna, meninggal Dorce Gamalama, kembalikan pada awal kelahiran. Siapa ketika dia dilahirkan? Su'eb. Maka doanya pun Allahumma ghafir. Niat kita memandikan sholli ala hazal, tapi yang mandikan tetap perempuan. Ya nawaitu musoli sholat kan nawaitu. Yang penting kembalikan kepada awal dia lahir. Tapi yang mengerjakan fardu kifayahnya tetap perempuan. Jangan kasih yang lain. Nanti kalau waktu ini kan dulu laki-laki datang Wak Bilal tuh mau suruh juga nggak apa yang mandikan katanya. Oh itu sudah berubah. Maka yang mandikan perempuan kembalikan, doanya tetap Allahumma ghafir lahu. Jangan Allahumma ghafir laha, dia itu laki-laki. Jangan pula Allahumma ghafir lahu, karena dua-dua sudah pernah. Ustaz dia pernah laki-laki, dia sudah pernah perempuan, berarti doanya Allahumma ghafir lahu warhamhu. Itu dia. Ini penting kenapa saya tanya, karena banyak orang yang salah menilai ibu-ibu tadi bingung. Laki-laki lah katanya. Nah, kalau ada daerah sini seperti Lucinta Luna atau seperti Dorce Gamalama, ibu sudah tahu dan paham bagaimana cara melaksanakannya. Dan jangan ibu pula doakan sebagai dia perempuan, kembalikan dia kepada asbab, kepada awal dia lahir. Itu saja mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Karena kata orang Medan, ikan kakap ikan tenggiri, aku yang banyak cakap, aku pula yang capek sendiri. Karena ikan kakap ikan tongkol kata nenek itu. Ustaz banyak cakap, aku udah dongkol. Demikian, mohon maaf Ustaz Peri atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga kalau lidah ini kadang lancip kali menyakiti hati bapak ibu yang tidak sesuai dengan adat istiadat di tempat ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, nasrul minallah ya fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama kita berdoa.
seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah untuk niat hajat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah atas niat hajat orang-orang yang hamba-hamba Allah yang bersedekah, berinfak untuk pembangunan pesantren kita. Semoga apa yang diniatkan, dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dan apa yang diberikan menjadi amal jariah baginya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk seluruh orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga orang tua kita, saudara kita, keluarga kita dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustazina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa sihhata wal afiyah wa salam alaina. Allahumma arzuqna ya razaq. Allahumma arzuqna ya razaq. Allahumma arzuqna ya razaq. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa saqawah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dafa'ana al-bala' wal waba. Allahumma dafa'ana al-bala' wal waba. Allahumma dafa'ana al-bala' wal waba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal hisab. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa kanzina wa maulana Muhammad. Rabbalallahu minkum Inna wa minkum. Baik ibu-ibu, kami informasiin minggu depan, malam Rabu depan kita lanjut ngaji lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ajak lagi jamaah yang lain, ajak lagi keluarga-keluarga yang lain, biar kita rapikan setiap majelis-majelis yang kita buat agar Galang ini semakin menjadi kecamatan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
dengan banyaknya orang yang ngaji, banyaknya orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pulang dulu Bu, makan dulu apa yang Ibu bawa. Ya tak semangka, tak apa itu, kan eksekusi dulu.